Halo guys, maaf ya aku telat baru pulang kerja. Iya, nggak apa-apa. Oke guys, kayaknya kita sudah datang semua. Jadi, dan jam juga sudah menunjukkan jam 12 siang. Gimana kalau kita percepat kerja kelompok kita? Karena tugas kita masih banyak dan target kita harus selesai sebelum sore. Aku suka optimisme Desta, tapi sebagai mahasiswa semester 4 kita, aku merasa kalimat sebelum sore selesai itu termasuk fiksi ilmiah. Benar. Biasanya itu kita jam 8 itu kita semangat. Jam 10 itu kita mulai panik. Jam 12 siang itu kita sudah saling menyalahkan. Please ya, tolong jangan ramalkan penderitaan. Aku capek karena baru pulang kerja. Udah, kalian tuh jangan berdebat. Gini aja kita bagi tugas kita. Aku yang bagian pendahuluan dan teori, si Dandi yang mencari bagian data, si Novrianti nanti yang cari contoh kasus, dan Ange bisa kamu yang mencari slide, dan Widya nanti dia yang menganalisis di bagian materi terakhir. Lah, kenapa aku yang buat desain slide? Karena kalau kamu pegang teori itu bisa kehilangan arah hidup. Aku tersinggung, tapi aku tidak bisa membaca. Wih, kamu dengar nggak? Iya, aku dengar. Kamu itu bagian analisis bagian terakhir saja ya, jangan semuanya kamu ambil. Aku cuma merapikan sedikit ya. Alah, sedikit doang. Ujung-ujungnya semua filenya itu berubah. Widya, bisa serius nggak? Kali ini jangan kamu kerjakan sendiri. Kami juga mau bantu loh. Iya, aku tahu kok. Tapi waktunya sangat mepet. Kalau hasilnya jelek, nanti kita semua kena. Iya, tapi bukan berarti kamu jadi korban utamanya. Aku bukan korban, tapi aku cuma mau bertanggung jawab di kelompok ini. Oke teman-teman, kadang orang susah bedain antara orang yang bertanggung jawab dengan orang yang menyiksa dirinya sendiri. Kalian pikir aku suka begini? Aku juga capek sebenarnya. Tapi kalau kalian santai, siapa yang memastikan makalah ini dapat selesai? Kami juga ada di sini, Widya. Tapi kalian sibuk kan? Desta sibuk organisasi, kamu sibuk kerja. Apalagi Ange, terlalu santai. Dandi dan Irfan pun tak tahu dicari kemana. Wih, masalahnya kami ini bukan tidak mau bekerja, tapi kayaknya kamu aja yang nggak percaya kalau kami ini bisa mengerjakannya. Oke teman-teman, kita datang di sini untuk kerja kelompok. Jadi kita bukan berlomba untuk siapa yang paling menderita. Nofri, jaringanmu bagus nggak? Enggak. Kayaknya wifi di kosku lagi bermasalah deh. Gimana kalau kita pindah tempat aja depan itu? Boleh. Kayaknya baterai laptopku mau habis deh. Dan di mana colokan yang tadi? Colokan tadi, oh ini. Dan kau pakai duluan ya, baterai Aku aku yang juga mau dulu habis. Evan. Kamu sih, aku yang dulu bilang sama si Dandi loh. Kan itu belum yang apa sih kalian rebut-rebutin? Teman-teman, aku menemukan satu fakta penting loh. Apa tuh? itu? Mahasiswa bisa bertahan tanpa tidur, sedangkan tidak bisa bertahan tanpa colokan. Colokan itu kebutuhan primer setelah uang dan validasi dosen. Jangan lupa juga wifi-nya. Tanpa wifi mahasiswa kembali ke zaman batu. Fokuslah,
loh, jangan juga ikutin pindah masalah nanti jadinya. Aduh. Teman-teman, gimana ini? Makalah kita masih belum kurang kuat. Kurang kuat bagaimana? Argumennya belum tajam. Belum tajam atau masih belum sesuai maumu ini, Widian? Maksudmu? Aku cuma tanya, kadang kamu bilang kurang tajam, padahal semuanya kamu belum merasa aman. Widian, kamu takut banget ya kalau tugas ini jelek? Aduh, bukan tugas lagi namanya ini deh. Begini ya, aku punya beasiswa. Kalau nilaiku turun, aku takut semuanya kacau. Orang rumah berharap banyak samaku. Mereka aja pikir aku di sini baik-baik saja, pintar, kuat, dan bisa mengatur semuanya. Padahal Padahal, kadang aku cuma mahasiswa yang bingung, capek, dan ingin juga merasakan kebahagiaan tanpa mengerjakan tugas. Ditelepon siapa, Wi? Ditelepon mama. Angkat aja itu, Widian. Sebenarnya aku mau ngangkat, tapi nanti pas ditanyain tentang nilaiku, tugasku, dan masih banyak lagi nanti. Jawab satu-satu aja nanti, Wi. Kan gak semua masalah itu dipendam di dalam kepala. Halo Nogo, Halo Ma, ada nomor ngedrauge? belum Ma, lagi kerja kelompok. Rajin ya anak, mama bangga. Boy olifundra ugegei, tetap jaga nilai. Sekarang persaingan berat, anak-anak lain sudah mulai cari pengalaman. Orang mau bawa Widian? Iya Ma, aku dengar. Tapi sebenarnya Widian mau jujur. Akhir-akhir ini Widian sangat capek. Widian takut gagal, takut mengecewakan mama, takut kalau Widian tak sehebat yang mama kira. Bologa dedemu nungkuhe na so behedegu zino kagona ba dedemu. Mama cuman ingin kamu punya masa depan yang baik, tapi mama lebih ingin kamu yang sehat. Kerjakan pelan-pelan, jangan bandingkan dirimu terus dengan orang lain. Kamu tetap anak ibu, bukan proyek yang harus selalu berhasil. Iya Ma, Widian tetap berusaha. Tapi kadang juga butuh didengar, bukan cuma diingat-ingatkan untuk berhasil. Ngawa no guhe dan ya ifulika telepon ita, bereso haluwegu. Iya Ma, makasih ya Ma. Iya Ma, oke. Bagaimana, Widian? Udah siap teleponnya sama Mama? Iya, udah. Rasanya seperti habis menurunkan tas yang sangat berat dari punggung. Tuh kan, ternyata kita sendiri yang selalu mengira bahwa orang lain itu menuju kita sempurna. Padahal tekanan-tekanan itu kita sendiri yang membesarkan di kepala. Iya, tapi tetap saja tugas kita belum selesai. Betul sih, pencerahan hidup tidak otomatis menyelesaikan makalah.
Maaf, aku nggak sengaja dengar. Kalian banyak tugas ya? Tapi siapa ya? Saya Rizda, alumni PBSI dulu. Dulu juga sering kerja kelompok di sini. Sampai malam, bedanya dulu wifi lebih lambat dan peneritaan lebih manual. Maaf ya kak, kami agak berisik, jadi kakak merasa terganggu. Santai, justru aku jadi nostalgia. Dulu aku juga punya teman seperti Widya. Semua dikerjakan sendiri, semua dipikir sendiri, semua dipendam sendiri. Awalnya kami kira dia paling kuat, ternyata dia cuma paling pandai menyembunyikan capek. Kuliah itu memang berat, tapi jangan sampai kalian salah paham. Yang membuat seseorang bertahan bukan karena dia tidak pernah lelah, tapi karena dia tahu kapan harus berhenti sebentar dan kapan harus minta bantuan. Tapi kan kak, kalau minta bantu itu rasanya sepertinya kita gagal. Bukan, itu asumsi yang keliru. Minta bantuan bukan tanda gagal. Minta bantuan itu cara supaya kamu tidak hancur diam-diam. Oke guys, gimana sama kalian? Sama aku pendahuluan dan teori udah selesai. Datanya sudah saya selesaikan dan sumbernya saya sudah rapikan. Contoh kasus sudah aku kirim, tinggal menyambungkan kesimpulannya. Slide selesai 80%. Kenapa 80% Angge? Karena 20%-nya sisanya adalah doa. Maksudnya Angge? Baik, aku selesaikan sekarang. Aku sudah buat analisis, tapi coba kalian baca dulu kalau sesuai sebelum kufinalkan. Wah, Widya meminta pendapat. Ini momen yang sangat bersejarah. Haruskah kita dokumentasikan? Udah jangan berlebihan. Tapi bagus sih Wi, kalau dokumentasikan. Menurutku ini sih teman-teman, pada bagian ini sudah kuat. Tapi kalimat terakhirnya bisa dibuat lebih sederhana lagi. Iya, biar waktu presentasi nggak terdengar seperti jurnal berjalan. Aku setuju, audiens kita manusia, bukan mesin citasi. Oke, nanti kubah. Sekarang udah jam 5 sore. Tapi kali ini tugas kita udah selesai. Ini semua tugasnya selesai karena kita kerjakan bersama semua. Iya, bukan karena satu orang yang sok-sok kuat. Nah, akhirnya sadar. Kamu ketemu sama pacar Les ya? Iya. Astaga, siap-siap deh ya, soalnya moodnya lagi udah bagus. Aduh, terus kami gimana kak? Coba baca lah, yang penting siapa tahu bisa masuk konsultasi. Waktu kalian ngapain di sini? Kami mau konsultasi sama Bapak mengenai laporan dari kelompok kami. Sini, coba saya lihat.
Membaca sedikit saja sudah membuat saya kecewa. Referensi tidak jelas, analisis dangkal, banyak kesalahan penulisan. Apa saja yang kalian kerjakan selama ini? Kami sudah berusaha seperti mungkin. Kamu jangan berbicara soal usaha. Yang saya nilai adalah hasil. Di dalam dunia akademik, usaha dan kapabilitas tidak akan cukup. Pak, kalau saya belum mau Kalau memang dikerjakan bersama, mengapa hasilnya seperti ini? Saya tidak melihat hasil yang baik di dalam laporan kalian ini. Kami sempat kesulitan mencari data, Pak, dan membagi waktu. Tetapi kami tetap menyelesaikan. Jujur saja, pasti kalian kebanyakan santai di saat kerja kelompok. Saya sudah berbagi. Pak, kami bukan tidak peduli. Kami sudah mengerjakannya, mengorbankan waktu, tenaga. Kenapa tidak ada penghargaan sedikit dari Bapak? Kalau begitu, mengapa kalian tidak datang berkonsultasi sejak awal? Mengapa baru datang sekarang menjelaskan semuanya? Kami takut memecahkan Bapak kalau terus bertanya. Takut bertanya justru membuat kalian semakin jauh dari yang benar. Maaf Pak, kami hanya ingin membuktikan kalau kami bisa menentukan sendiri. Pak, kami tahu hasil kami memang masih belum memuaskan. Tapi tolong Pak, jangan anggap kami ini tidak berusaha. Kami tahu bahwa kami ini banyak salah. Tapi kami juga mahasiswa yang mau belajar. Jika Bapak memberi kesempatan, kami akan memperbaiki semua laporan kami, meskipun kami harus mengulang dari awal. Begini saja, kalau kalian benar-benar ingin belajar, buktikan dengan tindakan, bukan dengan alasan. Kalian kerjakan sekali lagi. Saya permisi dulu. Ini laptopnya. Aku benar-benar gak nyangka bakal seperti ini. Lebih baik kita berdiskusi lagi. Sebentar, aku mau ngomong juga. Jujur, aku sering datang terlambat saat kerja kelompok. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku kerja. Kadang di tempat kerja, aku harus membaca materi, terus besoknya harus kuliah. Aku capek, tapi kalau aku bilang capek, nanti dikira cuma mencari alasan saja. Nov, harusnya kamu bilang dari awal. Kita pasti ngerti kok. Aku malu, takut dianggap paling lemah di kelompok ini. Kalau begitu aku juga jujur. Aku sering bercanda bukan karena hidupku ringan. Aku cuma takut kalau aku serius tetap saja orang menganggap aku tidak bisa apa-apa. Pak, jangan begitu. Kamu juga banyak bantu kelompok. Ya walaupun kemampuan utamaku di sini mencari colokan kosong di dalam kelas. Nah, itu kemampuan yang paling berguna, apalagi kalau baca laptop tinggal 1%. Aku sebenarnya kelihatan santai, tapi sebenarnya saya ini takut. Berarti kita semua selama ini cuma pura-pura. Kayaknya iya. Kuat. Pura-pura santai. Pura-pura ngerti semua materi pasti kayak Rosso. Nah yang terakhir itu jadi jangan dibahas terlalu dalam. Aku juga minta maaf ya. Selama ini aku sering ngambil alih pekerjaan karena takut hasilnya jelek. Aku kira itu membantu. Ternyata malah bikin kalian lebih percaya. Kami terima permintaan maaf, tapi mulai sekarang kita bekerja sebagai kelompok yang benar-benar saling percaya. Jangan ada lagi
lagi yang mendapat salahnya sendiri. Setuju nggak? Setuju. Kalau ada yang kesulitan, harus saling kita bicarakan. Kita cari jalan dan solusinya masing-masing. Dan sebelumnya kita konsultasi berikutnya, kita pastikan dosa marah karena bangga, bukan karena kecewa. Untuk tugas yang selesai, untuk tidur yang tertunda, dan untuk kita yang masih bertahan. Untuk kerja kelompok yang benar-benar kelompok, Untuk mahasiswa yang capek tapi tetap jalan. Untuk teman-temannya yang tidak pergi di saat berantakan, Untuk kita yang belajar meminta bantuan bukan berarti lemah. untuk kita yang tidak menyerah.